Kita tumbuh dengan harapan bahwa hidup akan berjalan lurus, bahwa jika kita cukup baik, cukup rajin, cukup sopan, maka hidup akan memberi kita balasan yang sepadan. Tapi seiring waktu, kita mulai sadar hidup tidak seperti itu. Kadang, orang baik justru disakiti. Kadang, kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Kadang, apa yang kamu impikan tidak pernah terjadi. Dan justru hal-hal yang tidak kamu inginkan datang tanpa diundang. Disinilah stoikisme menjadi pelindung batinmu. Sebuah filosofi yang tidak menawarkan dunia yang sempurna, tapi membekalimu dengan kekuatan untuk menghadapi dunia yang nyata. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan menjadi mudah. Justru ia menantangmu untuk menerima kenyataan bahwa hidup akan sulit dan mengajakmu untuk tidak hanya bertahan, tapi tumbuh di tengah kesulitan itu. Dalam stoikisme, kamu diajarkan untuk membedakan antara dua hal penting. Hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan kekuatan sejati muncul ketika kamu berhenti mengeluh tentang hal-hal yang di luar kendalimu, dan mulai fokus memperbaiki apa yang masih bisa kamu atur, yaitu dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengatur cuaca, tapi kamu bisa memilih apakah akan mengeluh atau membawa payung. Kamu tidak bisa menghentikan orang berbicara buruk tentangmu, tapi kamu bisa memilih apakah akan marah atau tetap tenang dan membuktikan lewat sikap. Dunia ini tidak akan pernah menjadi tempat yang sepenuhnya adil, ramah, dan sesuai dengan keinginanmu. Tapi kamu bisa menjadi seseorang yang tangguh, sabar, dan tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa tenang. Dalam hidup, kamu akan sering menghadapi hal-hal yang tidak kamu harapkan. Kehilangan, penolakan, kegagalan, pengkhianatan, atau bahkan kekosongan makna. Tapi stoikisme mengajarkanmu bahwa kamu tidak perlu membiarkan itu menghancurkan dirimu. Justru semua itu bisa menjadi tempat untuk membangun keteguhan batin. Rasa sakit yang kamu hadapi hari ini bisa menjadi kekuatanmu esok hari jika kamu tidak lari darinya, tapi menatapnya dalam-dalam dan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Filosofi stoik tidak menyuruhmu menjadi batu. Ia tidak mematikan perasaanmu, tapi ia memintamu untuk menjadi seperti gunung tetap berdiri kokoh. Meski angin kencang dan badai datang, kamu masih bisa merasakan marah, sedih, kecewa, takut. Tapi kamu tidak dikuasai oleh semua itu. Kamu bisa menyadari emosi-emosimu, namun tetap memilih dengan bijak cara meresponsnya. Banyak orang merasa hidup mereka hampa karena terlalu berharap dunia memberi mereka makna. Tapi stoikisme membalik arah itu. Kamu yang memberi makna pada hidupmu, bukan hidup yang memberi makna padamu. Kamu yang menentukan apakah pengalaman pahit akan menjadi trauma atau pelajaran. Kamu yang menentukan apakah kegagalan akan membuatmu menyerah atau jadi titik balikmu untuk naik ke level yang baru. Kita terlalu sering menunggu momen yang tepat untuk mulai menjalani hidup dengan sepenuh hati. Kita berkata, nanti kalau aku sukses, aku akan tenang. Nanti kalau aku menikah, aku akan bahagia. Nanti kalau semuanya stabil, aku akan merasa cukup. Tapi dalam stoikisme, kamu diajak untuk berhenti menunda, karena tidak ada waktu yang benar-benar ideal. Tidak ada versi sempurna dari hidup yang dijanjikan. Satu-satunya yang kamu miliki adalah saat ini, dan cara kamu menyikapinya akan menentukan siapa kamu sebenarnya. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita datang, maka stoikisme mengajarkan konsep memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuatmu sadar bahwa waktu sangat berharga. Kamu tidak punya waktu untuk membenci orang. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Tidak ada alasan untuk terus menunda perubahan. Jika kamu tahu hidupmu terbatas,
Kamu akan mulai hidup dengan kesadaran penuh. Kamu akan lebih bijak memilih dengan siapa kamu menghabiskan waktu, pekerjaan seperti apa yang layak kamu lakukan, dan perasaan apa yang tidak pantas lagi kamu pelihara. Menjadi stoik bukan berarti menjadi dingin, tapi menjadi hangat dengan cara yang bijak. Kamu bisa mencintai seseorang sepenuhnya, tapi kamu juga tahu bahwa mereka bukan milikmu selamanya. Kamu bisa bekerja keras, tapi kamu tahu hasilnya bukan hal mutlak yang bisa kamu kontrol. Kamu bisa berharap, tapi kamu juga menyiapkan hati untuk segala kemungkinan. Itulah kematangan yang diajarkan stoikisme. Mencintai tanpa menggenggam, berjuang tanpa mengikat hasil, memberi tanpa mengharapkan balasan. Kehidupan tidak akan pernah ideal. Akan selalu ada kesalahan, keterlambatan, keraguan, dan kehilangan. Tapi kamu bisa jadi siap. Siap bukan berarti kamu tahu apa yang akan terjadi. Tapi kamu tahu apapun yang terjadi, kamu akan tetap bisa berjalan. Karena kamu tidak tergantung pada apa yang ada di luar dirimu. Kamu cukup kuat di dalam. Hidup dengan cara stoik bukan berarti hidup membosankan, tapi hidup yang dalam. Kamu tidak reaktif, tapi reflektif. Kamu tidak mudah hanyut oleh emosi, tapi tahu cara mendayung ke arah yang kamu pilih. Kamu tidak terus-menerus mengejar validasi, tapi kamu tahu bahwa hidupmu berharga, bahkan tanpa penonton. Dan itu adalah bentuk kebebasan sejati. Jadi berhentilah menunggu hidup yang sempurna. Mulailah memperkuat dirimu hari ini. Ucapkan selamat tinggal pada harapan palsu bahwa dunia akan berubah demi kenyamananmu. Dan sambut kekuatan baru kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang, dengan kepala tegak, hati tenang, dan semangat yang tidak bisa dihancurkan. Kamu tidak perlu menaklukkan dunia. Kamu hanya perlu tidak dikalahkan olehnya.